kita ini, maka benda itu adalah dinyatakan kepada yang bernama insan. Maka sesuai dengan dalilnya al-insan sirrihi wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Maka kita wajib mengenal siapa insan sebenar dan siapa rahasia insan yang ada di dalam diri. Itu yang paling menghampiri betul bagi pemahaman orang-orang yang masih sedang belajar. Arti ada kunci daripada ilmu itu. Jadi untuk kita cari kesimpulan macam mana dia bernama Allah, itulah daripada kelima alif lam ha tadi. Maka alif lam ha itu menandakan ada zat sifat asma dan af'alnya. Maka zat sifat asma dan af'alnya itu ditanggunglah oleh yang bernama insan. Lalu siapa insan itu? Nah, itu satu kunci. Siapa yang bernama insan? Insan itu adalah yang bernama Muhammad. Muhammad, tapi bukan Muhammad Nabi, Muhammad bin Abdullah. Jadi kita ini hendaklah menjadi Muhammad, mengenal Muhammad diri kita. Kalau diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah mulia di sisi Tuhan, tak ada kekurangan. Yang kita ini yang harus kita selamatkan diri kita, selamatkan diri Muhammad kita ini. Diri kita yang bernama Muhammad ini, baik lelaki baik perempuan, Muhammad namanya, maka kita lah sendiri yang nak menyelamatkan diri kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah diri kita. Kunci dia. Maka itu al-insan sirrihi wa ana sirruhu. Maka insan itu adalah diri kita. Kita inilah rahasianya Allah. Dan siapa rahasianya Allah pada diri kita? Itulah sirnya. Sir itu dalam martabat zatnya Allah di dalam diri kita. Siapa zatnya Allah dalam diri kita? Itu adalah namanya zat. Itu nama keakuan adalah aku. Aku itulah akunya Allah. Jadi di mana letak kuncinya aku itu? Kita balik kepada diri kita, kembali pada sifat hayat. Yang hidup adalah nafas. Jadi nafas kita yang keluar itulah kuncinya antara Allah dengan Hu tadi. Allah keluar dan Hu adalah masuk. Masuknya Hu itu adalah menyatakan diri yang Allah Ta'ala dalam kesaan bernama Hu adalah aku dan keluar itu adalah Allah. Maka itulah aku Allah, bukan aku diri kita. Jadi situ penapian yang harus kita wajib kenal, kita sadari dengan secara mendalam bahwa kita ini tiada pada hakikatnya sebenarnya kita tiada yang lain, hanya Allah saja yang ada. Ada pada zahirnya, ada pada batinnya, ada pada gaibnya, ada pada rahasianya. Kalau kita cari kunci di dalam diri kita. Pertama kunci syariat. Apa itu syariat? Syariat itu tubuh pada kita. Dan apa itu tarekat? Tarekat itu hati kepada kita. Dan apa itu hakikat? Itu nyawa ataupun roh pada kita. Dan apa yang dinamakan ma'rifat? Ma'rifat itu adalah sir, itu perkataan rahasia ketuhanan. Itulah maka keempat itu kembali kepada Allah. Baru namanya penyerahan. Di dalam katalah yang dapat saya uraikan serba sedikit. Mungkin ada yang lain coba melanjutkan balik. Ya silakan. Kalau ada yang salah coba tegur. Alhamdulillah. Makasih Bang Din S berkah penuh barokah ya. Bagus sama ya guru kita ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Lama saya dengar ini selalu saya tak pernah naik. Saya dengar saja sebab baik. Saya dengar kadang duduk bawah, kadang minta naik, kadang saya kurang. Jadi itulah saya kira orang Indonesia ternyata dari Malaysia ya. Saya asal Indonesia juga. Asal Indonesia. Saya pada Sumbawa, Negara Barat. Cuma lama menetap di Malaysia lah daripada tahun 70-an.
Oh, alhamdulillah. Sudah jadi warga negara sini, nah nasibnya. merantau negara orang, tinggal di sini lah. Dah lah pulang sekali ke Indonesia, rindu dengan Indonesia kita. Indonesia kita bagus, Indonesia kita sebenarnya bagus. Pergaulan, ilmunya bagus, tamat-tamatnya bagus, budi orang kita bagus. Alhamdulillah, saya bangga, saya tetap bangga dengan menjadi warga Indonesia. Walaupun saya di rantau, saya tetap bangga dengan Indonesia. Indonesia kita sumber ilmu. Saya banyak juga daripada remaja dulu mencari serba sedikit ilmu ini untuk merantau jadi bekalan. Sampai ketua mencari sedikit demi sedikit, mendengar daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk menambah ilmu. Saya tak suka untuk berdebat, saya suka untuk bercerita apa pengalaman pribadi sendiri dan apa pengalaman orang saya timba daripada ilmu orang untuk menambah ilmu. Sebab ilmu Allah Ta'ala ini sangat luas di muka bumi ini, baik ilmu syariatnya, baik ilmu tarekatnya, baik ilmu hakikatnya, karena banyak guru, banyak aliran. Jadi setiap aliran itu ada kebaikannya. Semua yang kita sangka itu jangan lari pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila lari pada akidah ahli sunnah wal jamaah, pegang syariat tidak bertarekat, itu kosong. Berhakikat tanpa syariat itu pun janggal. Jadi wajib mana ini. Sebab kita jadi orang Islam ini harus wajib mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, maka kita macam mana nak membersihkan diri kepada Allah, macam mana nak membalikan diri kepada Allah. Kita kembalikan diri kepada Allah, bukan kita mau jadi Allah. Itu tujuan yang paling utama sekali. Sebab kita terbagi martabat manusia ini daripada bodoh ada yang pandai, ada yang cerdik, ada yang terlampau cerdik, ada yang lebih pandai lah istilahnya. Minta maaf saya campurin bahasa manusia sikit kadang-kadang. Paham kita. Itulah. Tapi itulah saya tertarik menepi Alhamdulillah. Sebanyak rohnya saya dengar itu bagus. Ada susunan cara bercakap, ada sila dan ada kesopanan. Sepir rom lain banyak saya masuk. Kadang orang jadi bergaduh, berkelahi, masing-masing berdebat, saling sumpah. Ini kan sudah keluar pada garis dia. Jadi ada kesopanan, kita lari pada adab, mana tata susila sesama Muslim sebagai Islam. Sedangkan Rom yang diceritakan bab kemuliaan Tuhan, tetapi kenapa selalu hina daripada mulut perkataan yang keluar ke lidah, ke mulut, ke bibirnya itu kadang-kadang perkataan yang paling dasar, saling sumpah, saling maki, kan ini keluar daripada dasar Islam. Dari Indomie saya dapat nilai sudah lama, walaupun kali ini baru saya naik. Alhamdulillah, saya anggap ini Indomie sangat terpuji lah. Alhamdulillah boleh dijadikan contoh tauladan. Jadi alhamdulillah Mbak Nepi bagus. Lanjutkan, teruskan semuanya ini. Perjuangan ini adalah satu perjuangan akidah. Akidah yang sangat berharga dalam hidup manusia ini yang paling penting buat semasa ini dan keadaan ini. Sebab dunia sekarang ini pancarobanya sangat kuat, baik di Malaysia di Indonesia. Kalau tidak dikuatkan akidah ini mungkin pupus kita ditelan oleh gelombang-gelombang dunia yang menyesatkan manusia. Dan banyak saya dapat di rom lain itu bahkan sekarang ini aliran yang songsang pun sudah ada yang menidakkan solat, yang mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak solat, tidak puasa, bahkan di depan halayak pun dalam rom sanggup makan dengan cara terbuka. Itu kan adab dia sudah lari. Mana ada kesopanan kita belajar. Islam ini kita belajar bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Allah Ta'ala tidak perlukan amal ibadat kita, yang perlukan kita beramal ibadat, mengembalikan diri kepada Allah Ta'ala, menyelamatkan diri kita.
Kita sendiri yang nak diselamatkan, bukan untuk orang lain. Orang lain tak dapat menyelamatkan diri kita dan diri kita pun tidak dapat menyelamatkan orang lain. Melainkan siapa lagi? Hanya kita lah diri kita sendiri menyelamatkan diri kita. Maka itulah jalan kembali kepada Allah SWT. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, akan kemana nanti. Kita datang daripada Allah Ta'ala, alam keadaan Tuhan, datang daripada nikmat Allah Ta'ala. Kita datang dengan cara nikmat, lalu kita berada di alam dunia ini. Alam dunia ini sebagai pancaroba untuk menguatkan amal ibadat kita. Bagi yang mau mencari hakikat, bagi yang tidak, maka dia duduk dalam tahta kejahilan. Jadi perbedaan orang yang jahil dengan orang beriman ini atas dasar hati dia sendiri, mau beribadat ataupun mau jahil. Ini terpulang pada diri mereka. Jadi perbedaannya wajib ada. Kenapa ada jahil? Karena ada maksiat. Kenapa ada taubat? Menjadi orang yang mau bertobat itu orang yang sudah mendapat jalan keselamatan. Alhamdulillah. Jadi kita selalu berdoa, selain mendoakan diri kita sendiri, dijauhkan dan dihindarkan segala macam cobaan dan dugaan, termasuk dugaan yang kita hindarkan itu jangan sampai kita lari daripada akidah Islam yang sebenar. Sebab kita menjadi orang Islam ini wajib kita mentauhidkan Allah itu melalui 4 cara, 4 syarat. Jadi kita wajib kita bersyariat, wajib kita bertarekat, wajib kita berhakikat, dan wajib kita bermakrifat. Sebab kunci antara segala yang diuraikan oleh saudara-saudara yang sudah banyak diuraikan itu dalam roh ini, dalam roh lain. Sebenarnya kunci itu adalah 4 dalam diri kita ini. Dalam syariat itu ada tubuh, dalam tarekat itu adalah hati, dalam hakikat itu adalah nyawa, dalam ma'rifat itu adalah sir. Maka kunci 4 inilah sebagai panduan kita untuk kita kuat jati diri kita. Maka situ tempat kita rujuk agar tidak lari menyimpang kepada yang lain. Sebab 4 benda ini terjadilah maka jadi kesempurnaannya tubuh, berdirinya seorang jasad itu karena ada 3 perkara di dalam jasad. Jadi jasad kita ini bernama Adam pada hakikatnya. Hati kita itu yang disebut dalam pelajaran yang saya dapat itu bernama Muhammad. Jadi nyawa kita yang bernama Ahmad. Rahasia itu hatinya Nur Muhammad. Maka benda itulah yang disatukan menjadi 4. Maka jadilah manusia yang manusia itu maka adalah zahirnya, adalah batinnya, adalah gaibnya, adalah rahasianya. Rahasia ini dikembalikan kembali kepada Allah SWT. Maka itu ada zat, sifat, asma dan af'al. Benda ini diturunkan kembali. 4 perkara itu untuk menyatakan sifatnya Muhammad, sebab Muhammad yang menerima sifat Allah. Jadi itu yang nak dipaham sangat-sangat bahwa Muhammad ini adalah kekasihnya Allah, tempat meletak, tempat menanam, tempat nak turun, dia punya sifatnya Allah yang 4 perkara tadi, sifat asma dan af'alnya itu, maka sempurna kejadiannya itu pada diri Muhammad, karena Muhammad itu yang menanggung, termasuknya martabat 7, termasuknya sifat 20 daripada sifat ma'ani itu yang paling kita ketahui itu semua yang kita guna pakai siang dan malam sejak lahir sampai ke detik ini. Kita guna dan kita pakai sifat itu, sifat ma'ani itu, kudratnya, adatnya, ilmunya, sama, basar dan kalam. Lalu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya kita tidak memiliki apa sifat pun. Semuanya sifat Allah Ta'ala yang kita guna. Bila kita tiada, maka Allah yang ada. Maka disitulah yang dikatakan nabi dan sifat tadi. Bila Allah yang ada, maka kita tiada. Itulah mati. Sebelum mati itu kita kembalikan daripada kesadaran. Sadar bahwa kita ini tiada, yang ada itu hanya Allah. Maka melihat mata kepada kita di bawah Allah Ta'ala pada lahiriah itu. Pada hakikatnya Allah yang melihat basar dia. Itulah semua antara sifat yang dituju
dibagi sifat kudrat. Kita boleh bergerak, jangan saja bergerak tangan, bergerak tubuh, melangkahkan kaki, bahkan sampai denyut jantung kita sendiri dan mata kita bergerak, kita beralih, kita semua dengan izin Allah Ta'ala kembali pada sifat kudratnya. Jadi sangat intim dan dekat sekali untuk cara kita mengembalikan itu. Jadi tidak tersasul, tidak salah hati, tidak salah pandang, agar tidak kita keliru. Nah, ini yang kita perhatikan paling hampir, paling dekat. Kita guna sifatnya Allah Ta'ala kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, maka kita sadari diri kita itu yang sebenar-benarnya itu bahwa kita lah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Sedikit pun tak ada kemampuan bagi kita ini hamba. Tak ada, yang ada itu hanya kesombongan. Bagi orang yang mengakhiri perjalanan ini, dia hanya aku dengan keangkuhannya sendiri. Aku yang boleh berbuat, aku yang bisa menciptakan sesuatu, aku yang kuat tenaga, aku yang kaya. Itu hak keakuan itu sudah lari daripada rasa akidah, dia lari kepada dunia. Itulah jadi hamba-hamba dunia. Jadi bila jadi hamba-hamba dunia ini, maka itulah hamba nafsu. Memang semua ini daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala, bersumber daripada rohani kita sendiri yang bernama roh itu. Semua akal kita pun datang daripada Allah Ta'ala. Seperti apa daripada hurian yang tadi itu, bila roh itu tatkala ia berkedap pada sesuatu, dinamakan hati namanya. Adapun roh itu tatkala ingin sesuatu, maka nafsu namanya. Adapun roh itu tatkala ingin memilih sesuatu, maka ikhtiar namanya. Adapun roh itu tatkala ingatkan sesuatu, maka arif namanya. Jadi seperti orang yang arif tentang ilmu, maka dia ilmunya itu tinggi sebab dia ingat dan mengenal itu ilmu, maka dipanggillah orang itu adalah arif billah. Adapun roh itu tatkala ia dapat membuat sesuatu, maka akan namanya. Jadi apa yang memiliki akal ini berpecah daripada akal ini, daripada ilmu tadi, menjadi angan-angan, menjadi cita-cita. Jadi semuanya itu berpecah daripada roh, maka itu yang harus kita kembalikan itu adalah perannya roh di dalam diri kita, menyeluruhi di dalam diri kita, maka ahad di dalam diri kita, ahad di alam kita ini yang paling kita nak kenal. Ahad di alam luar ini sudah di luar, di alam kabir. Ahadnya di dalam alam diri kita, alam sakir ini kita nak kenal menyeluruh benda ini. Artinya itu yang wajib kita kenal. Jadi itu kesimpulannya seru sedikit. Nah, insyaAllah kalau ada yang sambung lagi. Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah. Makasih Bang Den IES berkah penuh barokah ya Bang. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum Bang Abeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang sahabat sadara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bang Abeng. Saya Makasih Bang Sadara. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Diberikan kesempatan yang dirundung berkah ini, yang berkah. Semoga kita semua diberikan barokah umur dan umur yang bermanfaat ini di bulan sungguh-sungguh selalu bertakwa kepada Allah Tuhan kita semesta alam. Semoga yang kebingungan, semoga diberikan tangan dua hatinya lagi yang bisa semoga diberikan jalan keluarnya ya. Semuanya dalam tujuan Allah. Ya betul sekali yang disampaikan tadi ya, Abadin. Maka
apa yang kita menjadi kesenangan dalam hidup kita, pangkat akan kita tinggalkan, istri yang cantik kita tinggalkan, rumah yang mewah akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan. Maka kata Allah, ingatlah kau kepada mati, sesungguhnya mati itu tidak akan lupa kepada dirimu, dan setiap waktu mati itu menunggu dirimu, dan mati itu itulah. Maka diri kita tidak akan membawa apa-apa ini. Hanyalah batas kita itu menumpang di dunia ini, hanya menumpang. Istilah kata sebuah perjalanan dalam hidup ini untuk menuju kepada sang penciptanya. Memang betul sekali. Sebelum kita lebih jauh lagi meninggal dunia ini, maka disinilah Allah memberikan kepada kita, yaitu jaga 5 sebelum datangnya, jaga sehat sebelum datang sakit, jaga hidup sebelum datang mati. Untuk apa? Untuk waspada diri dalam diri kita. Jaga kaya sebelum datangnya miskin. Jaga sempat sebelum datangnya sempit. Nah, kesempitan inilah yang Allah kita berikan pada diri kita, ya. Melawan rasa malas, karena itu bagian dari nafsu. Malas itu bagian dari nafsu yang menggagalkan dari segala-galanya. Maka dari sini kita harus betul-betul mengkaji dalam perjalanan kita, tingkah laku diri kita. Maka hancurlah dalam diri kita ini hanya ruh yang akan kekal. Kita memperjuangkan hati melalui lewat dari luar, yaitu jasad, hati, rasa, ruh. Disinilah perjalanan diri kita dalam spiritual kita tentang masalah ketuhanan, kerohanian, tauhid, ya. Maka betul tadi jasad tanpa ruh bagaikan sungai tanpa air. Ruh tanpa jasad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh jasad bagaikan taman tanpa guna. Apa yang kita indah, maka disempurnakanlah sama Allah. Begitulah perjalanan dalam diri kita. Antara sadar dan nafsu, jasad ini adalah wadah. Yang kita perjuangkan ini tentang masalah kerohanian, tauhid adalah ruh. Bagaimana untuk menuju kepada ruh, yaitu hati. Cara diri kita untuk suci. Maka tanpa suci tidak bisa. Karena pondasi pertama kesucian. Di sini dalam agama Islam khususnya, yaitu mulai dari syariat sudah ditata tentang kesucian itu sendiri. Maka di sini Allahul Malikul Qudus, Allah yang memiliki, yang mempunyai sang pencipta dari kesucian. Kalau kita kotor bagaimana? Maka untuk bertemu pada diri kita sendiri, sholat tujuannya suci, zikir tujuannya suci, puasa tujuannya suci, menyucikan. Rizki yang kita harus makan supaya bersih, yaitu suci. Maka di sanalah hal yang kita makan itu harus betul-betul suci supaya tidak menjadi penyakit pada diri adanya. Berapa penghasilanmu satu hari 1 juta? Allah keluarkan. Kalau penghasilan hari itu betul-betul mendapatkan penghasilan seperti itu, Allah harus dikeluarkan. Tidak perlu di bulan suci Ramadan kita bersedekah. Nah, di sana untuk mendapatkan kesucian, Allah tidak butuh kepintaran, tidak butuh, dan dibutuhkan oleh Allah itu hanya satu, takwa.
yang bertakwa. Maka kita harus pintar untuk menuju takwa. Berilmu. Fungsinya ilmu supaya berakhlak. Itulah ciri-ciri sifat-sifatnya. Orang takwa itu adalah beradab. Hiasan mutiaranya orang takwa itu adalah beradab. Maka pondasinya dari beradab dan berakhlak dan berilmu itu. Dan takwa itu adalah suci. Kesucian tidak bisa tanpa kesucian. Mau menghadap kepada Allah tanpa menyucikan diri kita. Maka jasmani rohani tuhir dan batin harus betul-betul suci. Eman. Semenjak kita hidup mulai dari kecil kita rawat jasad kita. Kalau kotor disabunin, ya, ibarat baju itu direndam, dikasih soklin supaya bersih. Setelah itu apakah kita itu biarkan begitu saja? Mau dihancurkan begitu saja kan eman. Wajah kita yang dulu dirawat, dibedakin, diwangiin. Nah inilah fungsinya. Maka kalau semuanya sudah suci, maka utuh. Di sini fungsi kita di dalam perjalanan ibadah spiritual dalam diri kita. Napa? Betul. Maka betul sekali sebenarnya yang disebutkan dari Abah tadi ya. Abah Dinnya. Maka dalam diri kita itu memang banyak jalan untuk menuju roh di sana. Maka kebodohan dalam diri kita, faktor dalam perjalanan manusia untuk menuju kepada pintar menuju kepada cerdas menuju kepada cerdik. Memang awal mula kita pertama itu butuh proses. Tanpa kepintaran diri kita, bagaimana caranya kita? Cara pelaksanaannya kita, tata caranya diri kita untuk mendidik kita. Maka diperlukan kebenaran. Pintar itu dijadikan modal. Bukan mempintari orang, tapi digunakan sebagai alat modal. Untuk kita sholat, sholat sunnah, semuanya. Itu mencakup dari segalanya. Maka dari sana terserah kata Allah. Kau mau bagaimanapun, hidupmu mau di bagaimanapun, kau tetap akan mati. Pasti itu. Pasti kau akan mati. Apa yang kau kerjakan? Berapa umurmu semenjak engkau dihidupkan, dikeluarkan, menginjak bumi ini, sampai engkau masuk ke lubang lahat? Digunakan untuk apa umurmu? Setiap hari engkau digunakan untuk apa? Kau bakalan akan mati. Kau akan meninggalkan pangkatmu, keluargamu, harta-hartamu, kepintaranmu, kemewahanmu, pasti akan kau ganti. Nah, kematian ini maka akan membawa diri kita ke kesucian. Makanya di sana ilmu, kita butuh ilmu untuk belajar diri kita itu suci. Hanya itu. Ilmu itu menuntun diri kita mengarah kepada kesucian. Karena yang kita mau dihadapkan itu yang maha suci. Walaupun banyak ilmu, tapi ada
kekuatan, maka tolak. Ada tolak baliknya. Maka disinilah fungsinya diri kita. Tidak butuh ilmu setinggi gunung, setinggi langit. Yang dituntut oleh Allah. Engkau carilah ilmu sebagai modal utama untuk dirimu, untuk bertakwa kepadaku. Kata Allah. Al-imanu uryanu wa libasu taqwa. Iman itu telanjang. Hakikatnya telanjang. Syariatnya percaya. Mempercayai. Maka bajunya adalah takwa. Takwa itu taat atas perintahnya, jauhi dari larangannya, dan biasanya malu berbuat zalim. Maka di sini fungsinya kita diberi akal dan pikiran sebelum kita mengucapkan, sebelum kita bersifat berperilaku, dipikir. Karena pikiran ini berfungsikan biar kita tidak gagal dalam sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena yang kita cari, yang kita gapai adalah keuntungan, bukan masalah kerugian. Manusia wajar. Namanya manusia, sifat kekurangan dan kelebihan itu milik manusia. Salah wajar. Tapi jangan sering kesalahan itu. Tanpa salah tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Tidak bisa. Fakta itu. Yang banyak orang benar itu semakin salah. Tapi yang salah, kalau belajar dari kesalahannya, itulah orang-orang yang betul-betul merubah dirinya. Silakan kata Allah, gunakan untuk caramu. Aku sudah memberikan solat cara engkau menghadap kepadaku lewat solat. Silakan kata Allah. Dengan cara engkau berzikir, silakan kalau sekiranya itu membuat hatimu dekat kepadaku. Kalau sekiranya engkau berpuasa, sekiranya engkau cinta kepadaku, gunakan puasa. Kalau sekiranya dengan engkau cara bersedekah kepadaku bisa cinta, man ahabba ilallah, cinta kepadaku, gunakan itu. Tujuannya untuk dekat kepada Allah. Apabila engkau berjalan mencari diriku, ingin mengenal diriku, aku lebih banter mengejar dirimu. Sesungguhnya aku tidak kemana-mana, kata Allah. Tapi aku ada di mana? Aku tidak pernah kemana-mana. Ada dalam dirimu. Tapi engkau mencari kemana-mana. Ya itulah dalam diri kita. Maka kita harus betul-betul mengkaji kepada diri kita. Apakah setiap hari kita, perbuatan kita itu dinilai oleh diri kita, apakah sudah benar menurut orang lain. Kita tidak minta penghakiman dan penilaian kepada orang. Maka yang kita al-hakim itu hanyalah Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, perbuatan setiap hari. Kalau sekiranya membuat diri kita kebingungan, tinggalkan. Walaupun itu ibadah. Tujuannya ibadah itu tenang, senang, nyaman. Tenang. Bukan gelisah, bukan kebingungan. Maka disinilah kita pandai-pandai harus kita itu gunakan fikir untuk berpikir. Gunakan akal untuk berakal. Gunakan sifat untuk berhati-hati.
maka tetap akan kembali pada diri kita. Apapun, sehalus apapun perilaku kita, sehalus apapun kata Allah engkau berpikir, sehalus apapun engkau berakal, sehalus apapun engkau berhati-hati dalam hati. Aku tahu kata Allah. Aku tidak melihat dari ucapanmu, aku tidak melihat dari yang keluar dari bibirmu kata Allah. Aku tidak melihat ketampananmu, aku tidak melihat pangkatmu, bajumu, hartamu, tapi yang aku pandang, aku lihat hati. Hanyalah hati. Yang aku perhatikan semua hati. Hati itu adalah raja. Harus begini, namanya munafik. Kalau di depan orang merunduk, kalau di belakang nerjang. Di depan sama yang tidak sesuai, di depan sama yang di belakang itu harus sama perilaku. Karena hidup ini pasti, itulah perilaku, bukan katanya. Karena hidup ini pasti kita akan mati. Sholat itu memang perintah, tapi mudah. Kendaraan. Puasa itu perintah, tapi mudah. Kendaraan menyimpan pada diri kita. Kita akan kembali sama-sama suci. Itu cuma orang yang bertemu dengan jati dirinya. Dia sudah mengenal suci, sudah tahu kepada suci. Orang yang jiwa hatinya tenang, dia sudah suci. Jiwanya adem ayem, tempatnya suci, sudah suci. Maka tidak ada sejarahnya surga itu ditempati orang bingung. Tidak ada di Al-Quran kitab mana, nggak ada. Tidak ada sejarahnya orang bingung mati masuk surga, nggak ada. Bingung itu gambaran dalam diri kita. Tenang itu gambarannya surga. Bingung itu gambarannya neraka. Cuma itu aja kita berpikirkan. Maka di sini fungsinya sholat tujuannya untuk tenang hati kita. Puasa tujuannya tenang. Zikir tujuannya tenang. Nah setelah tenang digunakan untuk apa ketenangan itu? Ada lagi. Tenang yang bagaimana? Habis sholat orang marah, tukang ngejek, ini sekolah lagi. Febri ini. Subhanallah, luar biasa Bang Febri ini ya. Banyak orang ahli ibadah. Ya. Banyak orang ahli ibadah. Maka di dalam ibadah itu setiap hari sholat 5 waktu tidak putus-putus. Ahli zikir, ahli sholat sunnah, ya. Sholat malam, sholat hajat, tahajud, sholat duha, dikerjakan semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan kepada baginda Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Barulah menjalani. Digunakan di jalan. Tapi apa hasilnya? Nah, di sini dapat apa? Kita bergerak, kita bekerja. Ibarat kita menggali sumur tanpa cangkul mana bisa. Di dalam tanah ini banyak batu kok, banyak tanah keras. Hati itu ibarat contohnya seperti sumur. Hati itu gambarannya sumur. Bagaimana kita menggali sumur ini supaya kita harapkan airnya? Airnya bukan lubangnya. Tapi untuk menggali kepada sumur itu butuh cangkul. Nah, di sinilah banyak orang yang gagal pemahamannya. Ahli ibadah, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Ini bagian orang-orang munafik. Sesungguhnya dia tidak sadar. Sombong dia.
sombong. Itu bagian orang-orang yang sombong. Semakin dia dalam ibadah, dia menunduk, malah tidak kawan, lari kemana? Sekarang ibadah jaga kayu dapat ini percontohannya. Sholat satu ikat pahanya. Duhur asar maghrib isya subuh dapat 5 ikat, tambah lagi sholat sunnah dapat 1 ikat. Sholat hajat dapat 1 ikat. Sholat hajat dapat 1 ikat. Tumpuk sudah satu cuma. Dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga egonya, tidak menjaga marahnya. Terbakarlah kayu yang ditumpuk itu, pahala hangus sudah. Yang tak apa bingung. Setelah bingung tidak tahu menjaga lisan, ucapan, tingkah laku, ngelantur. Seakan-akan dirinya yang benar, orang yang salah. Apakah ilmu seperti itu? Allah mengajarkan ilmu untuk merendahkan orang. Apakah benar ilmu merendahkan orang itu belajar ilmu? Tidak ada sejarahnya orang belajar ilmu setelah daftar merendahkan orang. Ilmu apa yang dia pelajari? Katanya Muhammad, sedangkan Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Terus orang seperti itu umatnya siapa? Nah itu yang kita perlukan pada diri kita. Iya bang. Nah, di sini fungsinya. Maka ibadah itulah setelah kita tumpuk gunakan bagaimana mulai semenjak kita dilahirkan dunia diajari dengan orang tua, ya caranya kita mandi, caranya kita berwudu sama ustaz, sama kiai, sama guru kita ya. Itu rohani dulu, ketuhanan dulu. Bukannya kita itu diajari untuk gimana, ini caranya kamu cari uang begini, enggak. Itulah tauhid. Orang tua kita mengajarkan kita. Karena orang tua pengen anak itu soleh dan baik, yang tetap selalu menyambung apa yang diajarkan, apa yang dia tahu. Karena orang tua itu tidak paham, tidak tahu tentang keagamaan, maka sang anak itu dilanggar di pesantren, ya seperti itu. Dia paham tentang keilmuan dan keagamaan. Fungsinya ilmu, isinya ilmu, buahnya ilmu, mutiaranya ilmu. Bukan malah kita tidak bisa menjaga tingkah laku, ucapan, perilaku kita di sana. Maka perbedaannya orang mukmin, orang muslim tujuannya untuk menjadi orang mukmin. Mukmin ini masih 70.000 hampir masih. Belum untuk mencapai kesempurnaan mukmin ini. Dan tujuan manusia bukan mukmin, khususnya Islam. Bukan itu. Tujuan kita itu menjadi bagian orang-orang mutakin, itu paling tipis lah. Hanya orang-orang mutakin lah yang diperhatikan oleh Allah. Silakan. Di Al-Quran sudah diterangkan di dalam kitab-kitab itu. Hanya orang-orang mutakin yang selalu diperhatikan oleh Allah. Mukmin masih. Nah, inilah perjalanan kerohanian, tauhid dalam diri kita. Semenjak kecil kita diajari dengan orang tua. Cara kita berwudu sama ustaz, cara kita mandi, bacaannya, tata caranya. Supaya kita betul-betul nanti kita paham dan mencari dalam diri kita. Hasil itu urusan Tuhan. Tapi usaha urusan kita. Hasil itu urusan Allah. Tapi kita tetap usaha. Berusaha. Maka itu modal utama suci. Terima kasih Buddha
Monggo yang lainnya disambung juga ya, Bang Febri. Assalamualaikum Bang Febri. Salam rahayu bagi semuanya. Terima kasih sudah naik ya. Terima kasih Bang Ades. Sama-sama Bunda ya Allah. Sudah lama ini. Tadi lewat langsung naik ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mantap. Dilanjut Abah Din, dilanjut Abah. Monggo dilanjut Abah. Ya silakan dulu yang lain-lain dulu, coba dengar dulu pendapat, kita tukar-tukar pikiran, saling sumbang-sumbang ilmu untuk kebaikan. Insyaallah coba yang lain-lain lagi kita dengar masing-masing keluar pendapat sedikit demi sedikit. Karena begini ya. Karena kita berkumpul di room seperti ini itu kita mengingat apa yang disampaikan oleh sang baginda Rasulullah SAW. Satu ya, fungsinya kita berkumpul ya. Berkumpul dan membahas tentang ilmu. Fungsinya banyak. Satu, awet muda, panjang umur, manfaatnya. Dan kedua, barang siapa yang membahas ilmu, sesungguhnya dia membahas aku, kata Allah. Itu orang bagian yang cinta kepadaku, yang mencari solusi untuk dekat pada diriku. Sesungguhnya dia sedang jatuh cinta kepada diriku. Bisa. Maka lebih tinggi daripada ibadah orang yang selalu membahas ilmu ini. Lebih tinggi dari ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Abah bunga sekali nih, gembira sekali, adem banget. Alhamdulillah. Iya, moga-moga kita di sini berkumpul mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Abah nih lagi kerja, tapi nggak enak perasaan diundang. Enggak apa-apa. Silakan Bang Alif atau Bang Makna. Assalamualaikum. Ya dilanjut aja Pak Ustaz, saya dengerin aja. Ya, terima kasih. Terima kasih saya. Lanjutkan. Ini maju aja. Monggo dilanjut silakan. Silakan Bang Alif. Kalau tolong sana, tolong sini, tarik sana, tarik sini nggak ada jadi itu. Ya Allah Bang Makna. Assalamualaikum Bang Makna ya. Subhanallah. Bang Alif. Salam rahayu Bang Alif. Subhanallah. Nah, Pak Naiki masih di Jakarta. Masih. Maaf lama sekali nggak nongol lagi Mbak. Kegiatan di dunia nyata. Geng. Monggo silakan dilanjut aja. Bang Alif. Monggo dilanjut. Bang bermakna. Saya minta dulu aja. Biar hidup kami tambah bermakna, Bang. Siap. Alhamdulillah. Monggo kita nyimak. Boleh nanya, Ya. Begini, saya coba turun ke bawah sedikit untuk menguraikan bab sholat tadi. Ya, jadi sholat ini sholat syariat ini yang dipanggil sebagai sholat khusus yang terdiri pada 5 waktu 5 kali dalam sehari semalam. Kadang-kadang banyak orang yang terlepas pandang. Mana terlepas pandang itu kadang-kadang kita kaji tinggi, kadang unsur-unsur sholat ini kadang-kadang banyak dilupakan seperti tentang adanya waktu. Jadi ada serba sedikit uraian ini kalau boleh saya sampaikan. Saya coba uraikan serba sedikit. Ya begini. Jadi kita sholat ini barang siapa yang menjadi muslim dan Islam itu sudah tentu tahu 5 kali dalam sehari semalam kewajibannya. Jadi dari mana datang unsur-unsur waktu ini? Nah itulah. Jadi adapun urat waktu subuh itu pada diri kita sebenarnya, yaitu nyawa dan jasad.
ataupun tubuh dan nyawa, ataupun disebut zahir dan batin. Karena ada dua perkara waktu subuh itu, karena ada zat dan sifatnya. Nah, itu daripada Allah. Jadi di mana pokok pangkalnya, maka waktu pada diri kita pula. Jadi daripada diri kita, pokok pangkalnya itu karena ada zahir dan batin, yaitu ada tubuh dan nyawa. Itulah diwajibkan waktu subuh 2 rakaat itu. Adapun waktu zuhur 4 rakaat itu karena ada daripada Allah Ta'ala 2 perkara, 4 perkara. 4 perkara diazalikan kepada diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, karena daripada wujud ilmu nur dan suhudnya daripada Allah Ta'ala, daripada tiada nyata kepada 4 perkara itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dizahirkan tanda waktu itu sebagai makamnya pada diri kita itu, yaitu 2 mata dan 2 telinga. Jadi itu disebutkan waktu zuhur di dalam diri kita. Ini minta maaf, ini huraian di bawah sebenarnya, tapi ini kadang-kadang terlepas pandang daripada pemikiran ini orang-orang yang sudah melampaui tinggi, mungkin lupa, ada yang pernah tidak dapat. Nah, gitulah. Jadi adapun urat waktu asar itu 2 tangan dan 2 telinga, 2 kaki pada kita. Jadi pokok pangkal waktu itu sebenarnya bukan datang daripada luar diri, bahkan sudah ada tercipta. Allah Ta'ala hantarkan dia punya sifat-sifatnya pada diri kita yang kita sudah guna. Adapun urat waktunya maghrib itu 1 lubang mulut dan 2 lubang hidung. Waktu isya itu 2 bahu dan 2 susu. Maka bermula waktu subuh itu 2 rakaat, karena adalah dengan 2 perkara, yaitu pertama zatnya Allah dan sifatnya Allah. Itu. Dan waktu zuhur 4 rakaat itu karena tajalli Allah dengan 4 perkara, yaitu 1 wujud, 2 ilmu, 3 nur, dan 4 suhud. Dan waktu asar itu 4 rakaat sebab tajalli hamba 4 perkara, yaitu 1 tanah, 2 air, 3 angin, dan 4 api. Dan waktu maghrib itu sebab tajalli Allah Ta'ala 3 perkara, yaitu ahda, wahda, dan wahidayah. Waktu isya itu sebab tajalli 4 rakaat itu karena ada diwati mani manikam. Jadi itu semuanya kita buat ibadah ini bukan di luar diri kita. Hakikat dan tujuan sebenarnya itu sudah ada tentang diri kita dan kejadian untuk diri kita. Sebab itu dikhususkan benda ini dipadukan karena ada sifat-sifatnya sholat di dalam diri kita. Jadi sholat syariat ini namanya sebagai sholat syariat, tapi bersyariat dalam hakikat. Maknanya bersyariat dalam hakikat. Walaupun tubuh nampaknya melaksanakan syariat sholat itu, tapi pada hakikatnya ada hati di dalam tubuh, maka hati itu yang melihat kepada perbuatan dan perkataan yang diucap di dalam sholat. Nah, dan ketiganya itu sholat hakikat, sebab ada nyawa dan ada ruh. Ruh itulah yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada sir itu ada rahasia itu sebagai isyarat zatnya Allah Ta'ala yang ada di dalam diri kita akan kembali kepada Allah. Maka 4-4-nya itu tetap bekerja di dalam sholat syariat. Maka orang bersyariat sempurnalah dia ke 4 perkara dia bawa. Bila dalam sholat hakikat hanya hati saja di luar sholat. Jadi macam mana, bagaimana caranya kita ini supaya jangan putus dengan Allah, selain daripada kita mengerjakan 5 waktu kita berhadap dengan Allah. Selepas kita sholat daripada yang 5 waktu, kita diwajibkan juga untuk kita berterusan untuk berhadap dengan Allah Ta'ala, untuk mengembalikan diri kepada Allah. Jadi sholatnya itu adalah yang dibahasakan sebagai sholat daim. Sholat daim ini yaitu berterusan mengembalikan dirinya kepada Allah. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang maha nyata, Allah yang maha ada. Lalu bila kita melihat daripada tinjauan tasawuf, mengenal Allah ini berarti kita mengenal
syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya, mengenal zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Jadi itu kunci utama yang ada di dalam diri kita. Jadi yang lain-lain itu semua hurian-hurian semua. Tapi asas ini adalah asas yang paling penting. Karena bila kita sebut itu asas yang paling penting, siapa yang bernama syariat, di situ Adam sudah adalah gambarannya. Siapa yang bernama tarekat, tarekat itu adalah gambarannya Muhammad di dalam hati kita. Siapa yang berhakikat, berhakikat itu adalah Ahmad. Jadi Ahmad itu sebenarnya sangat tinggi, sebab dia sebagai sifat yang maha tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebagai tempat wadah untuk melihat dirinya Allah Ta'ala adalah Ahmad. Sebab itu dipanggil Ruh. Ahmad itu Ahmad Ruhullah. Ahmad datang daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat itu sifat yang maha tinggi. Jadi kembalinya kita sampai tinggi tarafnya, kembali kita kembali ke situ. Itu matlamat kita. Jadi dalam matlamat artinya solat itu yang dipanggilkan hakikat solat. Jadi barang siapa yang mengenal benda ini, bermakna dia mengenal hakikat solat. Jadi solat syariatnya macam mana, solat hakikatnya macam mana. Jadi itulah antara pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi bila disebut sebagai hamba, siapa yang bernama hamba, sebenar-benarnya hamba ini. Dan siapa yang menyembah kepada Allah sebenar-benarnya menyembah, dan siapa yang sebenar-benar disembah. Yang sebenar-benar disembah tiada lain hanya Allah. Yang menyembah sebenar-benarnya tiada lain hanya Muhammad. Sedangkan Muhammad ini siapa? Muhammad ini sebagai kekasihnya. Kenapa kita bilang, kenapa kita cakap sias Muhammad sebagai kekasihnya? Sebab Muhammad ini adalah tempat sebagai utusan. Tempatnya itu sebagai wadah, tempat dikirimnya, tempatnya terletaknya sifat-sifatnya Allah. Seperti sifat 20 itu, bila sifat 20 itu kita bagi atas 4 perkara. Sifat nafsiyah itu adalah tentang keesaan haknya Allah. Di situ artinya ada Allah Ta'ala itu wujud, tapi wujud dalam laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wujud tiada baginya rupa. Maka dekat mana tempat menyatakan dirinya daripada tiada nyata, lalu nyata. Nyata itu nyata kepada titik yang dikatakan sifat. Sifat itu yang digariskan, digaris utamakan. Ini sifat itu adalah yang bernama Ahmad Ruhullah. Itulah baru Tuhan bernama Allah. Disitulah satu kesimpulan dia. Lalu daripada situ dia bertarekat dalam perjalanan untuk menzahirkan dirinya itu kepada nama. Nama itu Allah. Allah itu alif lam lam ha. Itu nama. Tetapi siapa yang mempunyai nama itu? Macam mana kita nak memperkenalkan diri kita itu untuk mengembalikan diri kita kepada Allah itu? Lalu kita mengerti dan faham apa maknanya Allah dan apa rupa bentuknya Allah. Karena setiap yang bernama pasti ada wujudnya. Jadi bila ada wujudnya, nyata pada wujudnya, bukan nyata kita. Kita tiada nyata. Yang nyata itu wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu sebenarnya sudah nyata kepada Muhammad. Muhammad itu adalah kenyataannya Allah. Itu satu. Lepas itu, siapa yang bernama Muhammad? Maka hendaklah kita pahami dengan sedalam-dalamnya, dengan seyakin-yakinnya bahwa Muhammad itu adalah diri kita yang bernama insan itu. Jadi situlah. Jadi insan ini yang kita nak kenal betul. Sebab ada dalilnya itu al-insanu sirruhu wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Jadi siapa insan sebenarnya itu dan siapa aku yang sebenarnya di dalam diri. Jadi dua perkara ini yang harus kita wajib memahami betul. Sebab ini satu yang kita mau pegang, tempat sebagai sumber, tempat untuk kita kembalikan diri kita ini. Jadi sifat ketuhanan dengan sifat kehambaan ini sebenarnya ya walaupun lain perkataan adalah satu wujud, bukan dua wujud. Cuma wujudnya Allah itu menyatakan dirinya melalui syariat Muhammad. Maka Muhammad yang zahir, Muhammad yang lahir. Jadi Allah dalam keadaan batin.
dapat diumpamakan dengan satu bahasa, bukan kiasan, memang kenyataan. Allah nama batin adalah Muhammad nama zahir. Itu satu kunci dia. Jadi ini yang kita pegang. Kalau kita pegang yang lain itu hurian-hurian yang jauh itu semua betul, tidak salah. Tetapi untuk kita makrifatkan diri di dalam ini supaya kita jangan tersasul, jangan salah anggapan, jangan sampai kekuatan iman kita kadang percaya, kadang yakin, kadang tidak yakin.